semuanya, pernah nggak sih Anda ngebayangin gimana satu kejadian di satu titik kecil di peta bisa bikin efek domino yang merembet ke seluruh dunia? Kita kan sering mikir kalau gunung meletus itu ya cuma bencana lokal aja kan, tragedi buat orang-orang yang tinggal di dekat situ, tapi nggak ngaruh apa-apa buat dunia luar. Tapi nih, sejarah nyatat satu anomali yang luar biasa banget. Oke, mari kita selami ini. Kita bakal bedah gimana satu letusan epik dari sebuah gunung berapi di Indonesia pada tahun 1815 nggak cuma ngancurin wilayah sekitarnya, tapi benar-benar mengubah iklim seluruh planet kita. Nah, disinilah misteri utamanya bermula. Coba pikirin deh, gimana ceritanya sebuah gunung berapi di wilayah tropis yang nyemburin lahar panas sama api, malah bikin dunia masuk ke krisis iklim yang beku. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, atau paradoks yang mustahil banget. Api kok malah bikin es, panas yang memicu pembekuan. Aneh kan? Tapi fenomena yang super mengejutkan ini beneran kejadian loh. Dan ini bukan kebetulan. Ini tuh hasil dari reaksi berantai di atmosfer kita, yang bakal kita bongkar mekanismenya bentar lagi. Bagian 1. Letusan terdahsyat sepanjang sejarah. 60.000 jiwa. Itu estimasi jumlah korban tewas gara-gara letusan Tambora ini. Angka yang bikin merinding kan? Benar-benar nyadarin kita seberapa mematikannya alam ini. Tapi, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah mayoritas dari 60.000 orang itu ternyata nggak meninggal karena ledakan awal gunungnya. Kematian mereka justru disebabkan oleh pembunuh tak kasat mata yang datang pelan-pelan setelah langit berubah jadi gelap total. Bagian 2. Kehancuran total Pulau Sumbawa. Kita zoom in dulu ke titik nol letusannya ya. Di detik-detik dan hari-hari pertama letusan, dampaknya tuh luar biasa mematikan. Pulau Sumbawa langsung dihantam awan panas. Ini bukan sekedar debu, tapi gelombang gas dan material vulkanik super panas yang geraknya cepet banget, nyapu bersih apa aja yang ada di depannya. Terus, langsung disusul sama hujan abu lebat yang ngubur pemukiman, plus ada gelombang tsunami kecil di perairan sekitarnya gara-gara guncangan gempa yang brutal. Komunitas di sana benar-benar hancur lebur seketika tanpa peringatan sama sekali. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ada sebuah ironi yang tragis banget. Dampak langsung kayak awan panas dan tsunami itu emang merenggut nyawa seketika. Tapi dampak tidak langsungnya lah yang ternyata jadi pembunuh utama. Gini, gara-gara ladang pertanian ketutup abu tebal dan hewan ternak pada mati, sumber makanan di sana lenyap, benar-benar habis. Pada akhirnya, banyak korban tewas di wilayah itu bukan karena kena lava atau api, melainkan gara-gara kelaparan massal yang menyiksa. Bagian 3. Tahun tanpa musim panas. Sekarang kita zoom out dikit. Dari kehancuran lokal di Sumbawa tadi, material yang dimuntahin Tambora ini pelan-pelan nyelimutin seluruh dunia. Kejadian ini ngelahirin satu fenomena yang legendaris banget di catatan sejarah. Jadi, tahun 1816 alias setahun setelah letusan itu, resmi dikenal sebagai tahun tanpa musim panas atau Year Without a Summer. Bayangin aja, jutaan ton abu vulkanik terbang dan ngebungkus bumi. Abunya ini bertindak ibarat tabir surya raksasa gitu di atmosfer kita, ngalangin sinar matahari buat nyampe ke permukaan bumi. Musim panas yang harusnya hangat, tiba-tiba jadi beku. Salju turun di pertengahan tahun, dan langit terus-terusan kelabu. Gila kan? Dan ini dengan sangat jelas mengilustrasikan gimana persisnya proses itu terjadi. Kalau kita lihat dari kacamata riset iklim modern, mekanismenya bisa dibagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, jutaan ton abu dan gas belerang itu melesat masuk ke stratosfer. Kedua, partikel-partikel aerosol ini menyebar ke seluruh dunia dan berfungsi kayak cermin raksasa. Mereka mantulin radiasi dan panas matahari balik lagi keluar angkasa. Nah, akibatnya apa? Langkah ketiga, suhu global anjlok drastis, yang otomatis ngubah pola cuaca di seluruh dunia. Ini tuh demonstrasi fisika atmosfer yang luar biasa memukau, tapi dampaknya super fatal. Bagian 4. Krisis pangan di seluruh dunia. Fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala itu jangkauannya. Di Eropa sama Amerika Utara, pendinginan global ini memicu gagal panen besar-besaran, krisis pangan yang parah banget, sampai kelaparan massal. Coba deh resapi realitas ini. Sebuah gunung meletus di satu pulau di Indonesia. Terus berbulan-bulan kemudian, letusan itu secara langsung bikin seorang petani di Amerika kehilangan seluruh hasil panennya. Atau micu kerusuhan di jalanan Eropa karena orang-orang pada berebut pasokan roti yang langka. Ini nunjukin seberapa terkoneksinya sistem bumi kita. Sampai-sampai debu dari Asia bisa bikin benua lain kelaparan. Bagian 5. Warisan ilmu pengetahuan Tambora.
Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini membangun pondasi buat ilmu pengetahuan modern kita. Dari tragedi yang kelam ini, ada 3 pilar utama sains yang berubah total. Pertama, studi vulkanologi. Para ilmuwan akhirnya nyadar seberapa besar skala maksimum dari letusan gunung berapi dan gimana mekanismenya. Kedua, pemahaman iklim global. Peristiwa Tambora ini jadi bukti nyata pertama buat kita tentang gimana partikel di atmosfer bisa micu pendinginan global. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bencana. Letusan ini secara otomatis jadi referensi absolut, semacam studi kasus penting buat kita di zaman sekarang untuk ngerancang protokol tanggap darurat bencana berskala besar. Kalau ada satu hal mendalam yang bisa kita bawa pulang dari semua ini, rasanya pas banget dirangkum dalam kalimat ini. Bumi bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Ini bukan buat nakut-nakutin lo ya, tapi lebih ke pengingat edukatif buat kita semua tentang betapa rapuhnya keseimbangan yang nopang kehidupan kita di bumi. Tambora itu bukti nyata kalau alam gak peduli sama jadwal kita. Alam punya kekuatan buat ngubah iklim global, ngehancurin ekonomi, dan ngerombak total kehidupan di seluruh dunia. Literally cuma dalam hitungan hari. Yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan penting ini. Apa yang bakal terjadi kalau letusan sekelas Tambora ini meletus hari ini? Di dunia modern kita yang sekarang udah padat banget penduduknya, dengan sistem pasokan makanan global yang saling bergantung satu sama lain, belum lagi jaringan transportasi udara kita yang rentan banget sama abu vulkanik, seberapa siap sih kita ngadepinnya? Ini jadi misteri sekaligus PR besar yang terus dipelajari para ilmuwan saat ini. Well, terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini. Kalau Anda ngerasa pembahasan berbasis Daka ini bermanfaat dan pengen terus eksplor gimana alam dan sains ngebentuk dunia kita, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di bedah topik kita selanjutnya.